Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 ini yang jadi bahan renungan kita diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian bagi kita semua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Natal tahun 2020 ini merupakan Natal yang sangat berbeda dari Natal-Natal tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya ketika Natal, kita selalu disibukkan dengan latihan, kita disibukkan dengan menjahit baju yang baru, disibukkan dengan festival di sana-sini, disibukkan dengan job desk sebagai panitia Natal, disibukkan dengan dekorasi-dekorasi Natal dan hal-hal yang lainnya. Seakan-akan Desember itu merupakan harinya Tuhan dan bulannya Tuhan.
sehingga seakan-akan keberadaan Tuhan, perayaan akan harinya Tuhan, kemeriahan akan keselamatan itu hanya ada di bulan Desember. Sesungguhnya setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan sepanjang waktu adalah miliknya Tuhan, dan Allah berkarya dalam setiap bagian-bagian waktu dan ruang-ruang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita hari ini ditulis ketika Daud sudah hampir selesai mengokohkan supremasi kerajaan Israel yang dipimpin oleh suku-suku di bagian selatan atas seluruh suku-suku Israel dan ekspansi politik di beberapa wilayah dari suku-suku Timur Tengah kuno. Pada waktu itu kerajaan Israel cukup disegani dan ikut memainkan peran politik internasional. Setelah usaha-usaha Daud berhasil, ia mengarahkan pandangannya kepada beberapa hal. Pertama, Daud ingin mengambil kembali tabut perjanjian dari Kiryat Yearim untuk bisa dibawa ke Yerusalem. Dan yang kedua, Daud ingin membangun Bait Allah sebagai pengganti kemah pertemuan pada masa pengembaraan Musa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan Daud pertama-tama adalah dengan mengalahkan penduduk Yebus yang menduduki kota Yerusalem, khususnya Bukit Zion. Dan itulah sebabnya wilayah tersebut disebut dengan kota Daud. Dan sesudah itu Daud berusaha mewujudkan kedua impiannya, yaitu untuk membawa kembali tabut perjanjian dan membangun kembali Bait Allah sebagai pengganti kemah pertemuan pada masa pengembaraan Musa. Sebab kedua gagasan itu bukan saja memiliki nilai keagamaan, tapi juga memiliki nilai politis. Secara politis, pemindahan tabut perjanjian dari Israel utara ke selatan berdampak psikologis bagi orang Israel. Sebab di dalam tabut itu ada dua prasasti hukum Taurat. Jika tabut itu telah kembali, maka Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ibadah Israel. Selanjutnya Daud berkeinginan kuat untuk membangun Bait Allah di Yerusalem di atas Bukit Zion. Hal ini dipikirkan Daud sebagai tempat meletakkan benda-benda suci bersejarah sepanjang pengembaraan dari Mesir menuju Kanaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita hari ini memperlihatkan bahwa rencana Allah dan rencana Daud berbeda. Karena sepertinya Tuhan menolak Daud, tetapi bukan berarti Allah tidak mengasihi Daud. Sebaliknya, melalui penolakan Tuhan terhadap rencana tersebut, Allah justru ingin menunjukkan otoritas dan kasih setianya kepada Daud, bahkan kepada seluruh bangsa Israel. Pada saat Daud berencana melakukan sesuatu yang besar bagi Allah, yaitu membangun bait suci, ternyata Allah justru menunjukkan rencananya yang lebih besar. Bukan hanya membangun rumah baginya secara fisik dalam wujud bait suci, melainkan rumah dalam tanda kutip, yaitu rumah yang nyata dalam diri Daud dan keturunannya, di mana Allah dapat berdiam dalam kehidupan mereka untuk seterusnya. Daud dan keturunannya akan tetap hidup dalam Allah, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih setia Allah dan tidak pernah hilang dari kehidupan itu. Tuhan berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan terhadap keturunan Daud Allah berkata, aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Rencana Allah justru jauh lebih besar daripada sekedar bangunan fisik rumah Allah. Dengan kasih setianya sendiri, ia akan membangun sebuah keluarga Allah yang terdiri dari orang-orang yang hidupnya takut akan Allah.
ada satu generasi ke generasi berikutnya, Allah tetap tinggal dan hidup dalam kehidupan mereka. Dalam pembangunan rumah Allah itu adalah salah satu perwujudan cinta dan setia dari keturunan Daud, yaitu Salomo, cintanya kepada Allah. Rencana Daud memang luar biasa, sangat mulia, dan rencana Allah jauh luar biasa. Tetapi dari perbedaan kedua rencana itu, kita hidup dalam masa sekarang ini belajar bahwa Allah senantiasa merindukan ada keluarga-keluarga yang menjadi tempat berdiam Allah. Keluarga di mana para anggotanya sungguh-sungguh menyambutnya, menerimanya, mengasihi Allah dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar simbol-simbol fisik agamawi yang bisa dilihat dalam bentuk tatapan secara langsung, tetapi dengan kesetiaan untuk menjadi anaknya yang mau dididik oleh Allah dengan didikan yang tegas, disiplin, seperti seorang bapa kepada anaknya. Ada rotan, ada pukulan ketika melakukan kesalahan, tapi tetap percaya bahwa kasih setia Allah akan tidak berkesudahan dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal yang meriah, mencolok, bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan untuk mengenang kelahirannya. Justru Allah hadir di dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus dalam kesederhanaan Allah dan kerendahan dirinya. Justru Ia memilih lahir dalam keterbatasan fasilitas dan kerendahan hati di kandang itu. Bukan Allah memilih. Mungkin Allah lebih berkenan kepada hal-hal yang sederhana seperti tenda, ketimbang hal-hal yang kelihatan megah, hebat seperti rumah dari kayu aras. Dan hendaknya dalam menantikan masa Natal ini sebagai perayaan untuk mengenang kelahiran Juru Selamat kita, kita mempersiapkan diri kita, hati kita, akal budi kita, rohani kita untuk menjadi bait Allah. Bukan hanya sekedar persiapan pesta, gedung hiburan, makanan yang luar biasa enaknya, sehingga kita sibuk akan itu, bukan sibuk membenahi diri kita. Dan saat ini, masa pandemi menjadi batu loncatan bagi kita. Ada perubahan yang baru bagi kita. Kita tidak lagi disibukkan dengan hal-hal duniawi dalam menyambut kelahiran Yesus, tapi kita sibuk untuk membangun diri kita, keluarga kita menjadi bait Allah. Allah tinggal di dalamnya dan bisa mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, mari merenungkan diri. Apa yang selama ini kita lakukan dalam Natal-Natal sebelumnya, dan apa yang harus kita lakukan pada Natal tahun 2020 ini. Bahwa Allah beserta kita. Bukankah kita tidak perlu terlalu bermegah-megah kalau Ia ada bersama-sama dengan kita, karena Ia hadir dalam kesederhanaannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.